Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Tentu saja jawabannya adalah sukses, mulia. Pastikan kesuksesan yang kita raih itu untuk kemuliaan kita karena bermanfaat bagi sesama. Jangan hanya pikirkan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana itu sukses dan mulia yang itu biasanya materi saya bawakan, tetapi kali ini kita akan membahas bagaimana strategi pembelajaran berpikir kreatif dalam pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Baik, sebelum lebih lanjut mungkin saya akan kenalkan dulu diri saya sendiri. Nama saya Nazarudin. Saya punya brand image, yaitu inkubator partnership. Artinya apa? Siapapun teman-teman saya yang mau bekerja dengan saya, itu saya akan inkubasi, akan dierami sehingga menetas menjadi partner saya. Karena memang saya sangat suka banget dengan kerjasama. Sehari-hari saya sebagai bidasuara ahli media di BPSDMD Provinsi Banten. Di samping itu saya juga mendalami dan memiliki sebuah komunitas, yaitu tentang pengembangan potensi diri, pemetaan dan pengembangan berbasis belahan otak dominan yang dikenal STIFIN. Saya memiliki namanya komunitas Rumah STIFIN Banten. Baik, Ibu sekalian, itu kenal sedikit tentang saya. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan saya sampaikan tentang berpikir kreatif dalam pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas yang jumlah JP-nya 18 JP atau kurang kalau dimenitkan durasinya 810 menit. Tentu saja sebagaimana layaknya pembelajaran akan terdiri dari pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pembukaan. Sebenarnya inti dari pembukaan itu bagaimana menyiapkan peserta untuk siap belajar. Intinya itu yang pertama ya. Bagaimana membangun suasana yang kondusif, mereka dengan kita secara emosinya terbangun, tidak ada kekakuan. Oleh karena itu, maka langkah-langkah berikut ini yang kurang lebih akan saya sampaikan, akan saya jalani sebanyak 1 DP atau 40 menit. Yang pertama tentu saja akan membuka dengan salam dan membangun suasana yang kondusif. Dan yang kedua akan memperkenalkan yang kreatif. Saya biasanya mengeksplor nama saya sendiri. Saya biasanya membuka sekalian. Saya kenalan dulu, tapi sebenarnya nama saya sudah sangat terkenal. Pasti responnya dari audien, dari peserta yang biasa saya lakukan itu mereka respon ribut gitu, dan saya bilang coba kita lihat. Saya tayangkan nama saya dan pasti mau teriak, oh Nazarudin ya. Dan di sana biasanya saya tanya, apa yang Bapak sekalian tahu tentang Nazarudin? Macam-macam, ada penyanyi dangdut segala macam. Pas ada yang nyentuh, oh korupsi pak. Biasanya eksplor di sana. Saya bilang, ya banyak yang nanya ke saya, apa hubungannya sama dengan Nazarudin yang di penjara? Saya bilang, nggak ada hubungan sama sekali. Walaupun dulu pernah sama-sama dengan saya, cuman dia nggak sebagai hamba Allah, dan beliau nggak bertahan lama dan menjadi hamba Allah, melenceng jadi hamba Islam. Maka terkenalah kasus hamba Islam, biasa kayak gitu. Itu bagian dari bagaimana saya melakukan diri kreatif. Dan itu saya ingin mendorong juga mereka nanti mengenalkan diri atau temennya dengan cara yang kreatif juga. Biasanya saya akan pakai game. Misalnya dalam sebuah game ada salah benar, maka yang salah saya meminta, karena di DK sudah juga dilakukan kenalan, saya minta menyebutkan nama temennya ya, beberapa orang ya. Yang itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana saya juga akan menggali harapan-harapan peserta dari materi yang akan saya sampaikan tentang berpikir kreatif dalam pelayanan. Yang kelima, juga saya akan menjelaskan peranan mata pelatihan ini dalam pembelajaran dalam pelatihan ini untuk mencapai kompetensi kepemimpinan pengawas. Dan yang berikutnya, keenam, menjelaskan secara global
materi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah menguraikan tujuan pembelajaran. Seperti diketahui bahwa agenda PKP ini ada 4 agenda utama dan 1 agenda tambahan. Agenda pertama yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Ini agenda yang paling utama, ini dasarnya, ini ruhnya, jadi akan mewarnai semua agenda. Lalu agenda kedua ini yang saya bawakan sendiri, ya, di dalamnya ada berpikir kreatif dan dalam pelayanan, yaitu agenda kepemimpinan pelayanan. Bagaimana peserta diharapkan bisa memimpin dalam pelayanan. Lalu agenda ketiga adalah agenda pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Bagaimana pekerjaan itu bisa dikendalikan, ya. Yang tadi yang saya akan bawakan agenda 2, salah satunya bagaimana bisa memimpin pelayanan, dan yang agenda ketiganya bagaimana pelayanan itu pelaksanaan pekerjaannya bisa dikendalikan. Dan yang keempat adalah agenda aktualisasi. Artinya semua agenda 1, 2, 3 bagaimana diaktualisasikan, bukan hanya sekedar dipelajari. Itu semua ya, diharapkan bisa membangun kompetensi kepemimpinan yang melayani untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas. Dan sebelum saya lupa, satu agenda lagi yaitu orientasi program, di dalamnya ada DK dan juga bagaimana overview tentang program ini yang melengkapinya, ya. Baik, itu tentang agenda PKP. Lalu berikutnya kedudukan dalam agenda 3 berpikir kreatif itu sebenarnya dalam materi yang kedua. Jadi sebelumnya sudah didiskusikan, sudah dibelajarkan pesertanya, yaitu tentang kebutuhan organisasi, ya, diagnosis kebutuhan organisasi. Jadi berpikir kreatif dalam pelayanan ini mempertajam bagaimana rancangannya, ya. Tadi sudah menemukan di diagnosis kebutuhan organisasi apa kebutuhannya. Ini kreativitas apa yang kita bisa lakukan agar bisa memenuhi kebutuhan organisasi. Setelah berpikir kreatif dan dalam pelayanan, nanti akan ditambah berikutnya adalah membangun tim efektif. Bagaimana mewujudkannya? Inovasi itu bagaimana bisa dijalankan dengan membuat sebuah tim. Dan setelah itu yang keempat adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Bagaimana setelah punya rumusan kebutuhan organisasi, sudah ada kreativitas yang dibangun dalam melakukan inovasi, dan bagaimana dibangun dalam sebuah tim efektif, akhirnya bagaimana ditagih peserta untuk bisa memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan. Itulah kedudukan dalam agenda 3 berpikir kreatif, keberadaannya menjadi bagian dari ruh juga menurut saya, bagaimana inovasi akan terjadi, sehingga di belakang nanti rencana aksi dan juga aksi perubahan akan berjalan lancar jika berpikir kreatif dalam pelayanan ini bisa dikuasai dengan baik sesuai dengan tujuannya, yaitu membekali peserta untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan menerapkannya dalam melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan lingkup bidang jabatan pejabat pengawas pada unit organisasi instansinya masing-masing. Nah, karena ini sangat penting sekali materi ini. Karena itu kita harus desain dengan tepat sehingga pesertanya akan mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, setelah membuka tadi, ya ini juga bagian dari mengantarkan sebetulnya ceramah berpikir kreatif dalam pelayanan dari narasumber yang dipilih. Ini sebanyak 2 jam pelajaran atau 90 menit. Nah, ini panitia sudah menyiapkannya dan juga atas usulan para wilayasuara, kira-kira siapa narasumber yang akan mengampu ceramah untuk berpikir kreatif dalam pelayanan. Baik, setelah itu ceramah beres, maka masuk ke penyajian pertama. Penyajian pertama ini adalah akan mendiskusikan, akan membahas tentang konsep berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Tentu saja ini akan dikaitkan karena sudah ceramah dengan ceramah yang sudah disampaikan oleh narasumber tentang berpikir kreatif dalam pelayanan publik. Ini jam pembelajaran untuk membahas tentang konsep berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik ini kurang lebih 4 jam pembelajaran atau 280 menit.
Ada 4 yang dibahas dalam sajian pertama ini. Yang pertama adalah pembahasan tentang pengertian dan pentingnya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan. Ini akan dikaitkan dengan ceramah saja, karena ceramahnya pasti banyak ke praktek, bukan hanya teori. Karena kami sudah mengusulkan bahwa yang ceramah itu orang yang memang secara praktis mempraktekkan bagaimana berpikir kreatif berperan dalam organisasinya. Lalu yang kedua itu akan pembahasan tentang tahapan-tahapan berproses berpikir kreatif, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam berpikir kreatif. Dan bahasan yang ketiga adalah pembahasan tentang pengertian dan alasan kenapa kita harus berinovasi. Ya, kenapa Bapak sekalian? Karena ini penting banget alasan atau why-nya. Jadi itu penting. Kalau why-nya dapat, dan secara teknis saya pikir peserta akan dapat mencarinya. Kenapa saya harus melakukan inovasi? Lalu yang keempat adalah pembahasan tentang best practice inovasi pelayanan publik. Ini penting banget contoh, karena agar tidak ngawang-ngawang, maka kita akan bahas tentang best practice dalam inovasi pelayanan publik. Bisa dicari dari mana saja. Mungkin saya sih punya pikiran, bahkan ini ada satu BUMN yang menurut saya keren banget dalam praktek inovasinya, yaitu PT Kereta Api. Ya, ini bisa menjadi best practice salah satunya, menjadi bahan diskusi karena pembangunannya keren banget. Itu adalah penyajian yang pertama. Penyajian yang kedua akan membahas tentang teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan ide kreatif. Setelah dapat why-nya tadi di penyajian pertama, kenapa harus berpikir kreatif, kenapa harus berinovasi, maka yang kedua adalah bagaimana tekniknya, ya, how to-nya. Itu penting, bukan hanya apa dan mengapanya, tapi how to-nya, bagaimana cara berpikir kreatif itu bisa dijalankan. Nah, di sini akan banyak teknik yang akan disampaikan, dan jamnya juga panjang, 5 jam pembelajaran, karena nanti di belakangnya akan disampaikan, akan didiskusikan beberapa teknik, bahkan mungkin kalau ada 8 dari teknik-teknik yang ada, dan dari mulai ceramah pendek tentang pengertian dan pentingnya teknik berpikir kreatif, lalu melakukan tanya jawab tentang pentingnya teknik berpikir kreatif, dan pembahasan tentang teknik berpikir kreatif. Jadi ini paling penting pembahasannya, bahkan sebagian akan dibahas sama saya 1 atau 2 sebagai contoh, dan selebihnya nanti akan didiskusikan dan bahkan dibagikan tugas ke peserta. Lalu penyajian ketiga adalah tentang strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI. Ini adalah tema baru, bukan hanya tentang gender, tapi GESI, yaitu gender equity, kesetaraan gender, dan social inclusion. Jadi orang-orang yang secara relasi kekuasaan itu tidak berdaya, orang miskin, orang berkebutuhan khusus, itu harus diperhatikan. Ini akan disampaikan dengan kurang lebih 3 JP. Yang pertama materinya adalah review tentang konsep inovasi, sampaikan lagi tentang inovasi. Yang kedua pembahasan tentang tipe, jenis, dan kriteria inovasi. Dan yang ketiga pembahasan prinsip-prinsip inovasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi. Dan yang keempat adalah pembahasan tentang peranan pemimpin dalam menggerakkan inovasi dalam organisasi. Dan yang kelima dalam penyajian yang ketiga ini adalah pembahasan tentang strategi inovasi dalam pelaksanaan pelayanan yang berbasis GESI, yaitu Gender Equity Social Inclusion. Dan penyajian keempat terakhir yaitu bagaimana mengimplementasikan strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Ya, ini 3 JP terakhir, hanya 2 pembahasannya. Yang pertama pembahasan konsep strategi inovasi, dan yang kedua adalah merancang inovasi menggunakan kanvas model inovasi. Kanvas model ini sebuah model yang sangat efektif dalam satu lembar, bisa melihat peta dari sebuah organisasi dan bahkan bisa memutuskan di mana inovasi harus dilakukan.
Sebenarnya ini sudah dilakukan di dunia swasta dan government pemerintahan memulai juga di pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Dan yang terakhir saja adalah penutup. Ini 1 jam pembelajaran 30 menit ya. Yang pertama tentu saja setelah beres semua pembelajaran saya akan bersama-sama peserta akan melakukan merangkum, dan merangkumnya secara inovatif juga, kreatif juga. Misalnya dengan menggunakan match atau dalam bahasa Indonesianya saya dulu ingat banget namanya menjodohkan ya. Lalu yang kedua adalah melaksanakan evaluasi pembelajaran secara keseluruhan, secara umum, dan ketiga adalah mengkaitkan dengan materi yang akan dibahas berikutnya, yaitu tentang tim efektif. Jadi kaitannya jelas, setelah tahu berpikir kreatif apa, lalu menimbulkan inovasi agar inovasi bisa terjadi, maka harus dibuatlah sebuah tim. Dan yang keempat adalah menutup acara dengan ucapan terima kasih kepada para peserta dan apresiasi kepada peserta atas kerjasamanya, dan juga dengan penutup kata-kata bijak. Dan kata-kata bijaknya sekaligus menutup presentasi saya tentang strategi pembelajaran berpikir kreatif dalam pelayanan. Saya akan kutip dari Albert Einstein ya. Kegilaan adalah melakukan hal-hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi agar tidak gila, maka kita harus berpikir kreatif. Karena berpikir kreatif akan menghasilkan inovasi, dan inovasi akan menghasilkan profesi-profesi baru, pekerjaan-pekerjaan baru. Pastikan Anda semuanya berpikir kreatif, karena itulah kemajuan akan dilakukan di sana dan inovasi akan banyak terjadi. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.